Bro. Asik. Gila, gue akhirnya kesini juga ya. Apa? Akhirnya kesini juga Iya, gue. dan gue juga baru tahu ternyata lu tuh tetangga. Iya men. Tetangga komplek ya. Tetangga komplek. Tetangga komplek. Beda area doang. Beda area. Seberang-seberangan. Karena tahun 2019 dan sebelum-sebelumnya tuh gue memang bener-bener gak ada waktu deh kemana-mana. Oke. Kalau gue bilang tuh seperti binatang gitu. Cari makannya pindah tempat. Oh iya, pindah-pindah gitu. tempat. Iya. Gitu. Nah pas era pandemi. Baru aktif lagi. Akhirnya jadi, ternyata ya bisa ketemu teman, bisa ngobrol, bisa ya ginilah. Iya. Tapi tempat lu enak sih ini. Ya. Asli enak bener. Maksud gue suka tempat kayak gini. Maksudnya homey buat kerja kan juga nyaman gitu. Ya sering-sering lah nanti main sini lah. Nih jadi gue mau ngomongin masalah yang memang rame nih. Oke. Rame jadi pro kontra, kontroversi juga tentang cover di YouTube ya. Tentang musisi cover yang harus meminta izin. Oke, kalau tidak mereka bisa didenda sampai 500 juta maksimal dan juga pidana maksimal 3 tahun. 3 tahun. Gitu. Ada yang 4 tahun juga. Ada yang 4 tahun? Ada, sesuai pasal 113 UHC. Undang-Undang Hak Cipta. Iya. Nomor 28 tahun 2014. Nah, jadi gini, kalau yang dari postingan-postingan itu kan kita tuh agak berbeda ya. Walaupun sebenarnya tujuannya sama. Ya. Yang berbeda adalah gue mengizinkan orang mengcover lagu gue. Gitu. Nah, sementara lo yang tidak mengizinkan gini. Musisi cover jangan mengcover tanpa izin. Tanpa izin. Nah, itu landasan lo gimana? Sebenarnya memang benar sih tujuan gue sama lo memang sama, yaitu kita mengedukasikan teman-teman, user, stakeholder industri musik supaya paling tidak respect lah sama karya orang kan. Kita tujuannya sama kan. Harus dong, harus respect sama pencipta ya. Betul. Tapi kalau gua tuh pemikirannya adalah landasan gua adalah undang-undang yang berlaku, yaitu di pasal 9. Pasal 9 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Teman-teman bisa cari kalau misalnya mau tahu. Nanti juga gua tampilin di sini. Betul. Jadi itu ada di poin, jadi pasal 9 itu ada 3 poin. Ada di nomor 2 dan nomor 3. Yang paling penting itu di nomor 3, yaitu setiap orang yang mau melakukan, ini singkatnya aja, yang melakukan penggandaan atau pemanfaatan secara komersial terhadap hak-hak ekonomi daripada pencipta. Termasuk penerbitan, termasuk penggandaan, pendistribusian, pengumuman lagu. Itu memang wajib mendapatkan izin dari si penciptanya. Nah, atau publisher ya? Atau publisher. Melalui publisher lah. Gitu. Tapi kan di sini kan ada redaksional yang mengatakan bahwa kalau melakukan penggandaan. Penggandaan atau pemanfaatan secara komersial. Jadi sebenarnya simpelnya adalah kalau lo nggak melakukan penggandaan, kalau lo nggak melakukan pemanfaatan secara komersial, sebenarnya itu is no problem. Gitu. Tapi kalau sampai ke tahap itu dan lo nggak punya license, lo nggak punya izin, itulah yang berkaitan dengan pasal. Nah kalau gue prinsipnya adalah YouTube itu adalah sebuah toko besar kan. Di mana-mana orang semua nitipin karyanya, konten dan segala macam. Dan YouTube nggak ngerti ini kontennya dari mana, siapa yang punya, bagaimana izinnya dan segala macam. Yang tahu itu adalah si artis covernya dan si pemilik hak ciptanya kan. Nah, jadi maksud gue gini, kalau misalnya orang mengcover itu termasuk ke dalam penggandaan dalam sudut pandang lo? Kalau gua penggandaan itu adalah berupa produk. Jadi produk misalkan Badai cover lagu Anji nih, yang lagunya dia. Gua bikin produksi, gua masuk studio, gua masuk mixing master, dan akhirnya gua langsung masukin ke YouTube dan konten itu gua jual. Konten itu gua jual sebagai audio dalam digital platform. Maksudnya digital platform tuh kayak Spotify, Joox, dan lain-lain, musik, iTunes, dan lain-lain gitu. Tapi kalau hanya sampai di YouTube saja, sebenarnya itu nggak masalah. Karena itu adalah kreativitas konten, artis konten kan. Gitu. Kreativitas aja menurut gua. Cuma memang ada beberapa item-item yang tidak boleh lupa, yaitu hak moral pencipta. Lalu yang kedua yang paling penting adalah memberitahu atau memberikan informasi bahwa Badai mau cover lagu Anji, kemana harus ngurus license-nya. Supaya ketika nanti Badai cover lagu Anji, ketika Anji tahu, wah gue gak suka nih si Badai cover lagu gue, itu tidak bisa di take down karena publishingnya sudah mengeluarkan izin. Dan itu resmi, secara pembagiannya juga enak antara pencipta dengan si artis cover. Meskipun
klaim copyright sudah otomatis dari YouTube. Meskipun. Nah, itu sebenarnya oke, sebelumnya saya mesti kasih tahu buat teman-teman yang belum tahu, itu ada hak moral dan hak ekonomi. Yeah. Nah, hak moral itu adalah hak untuk diakui. Jadi misalnya Anji mengcover lagu Badai, menuliskan nama dengan benar. Melamarmu. Ya. Badai Romantic Project, cover by Anji. Yes. Kalau bisa juga di deskripsi dicantumkan linknya. Kemudian nama penciptanya harus nama asli daripada penciptanya. Itu sebenarnya diatur dalam undang-undang. Oke, itu gue setuju banget dan memang sering gue omongin. Yeah. Nah, yang kedua nih, hak ekonomi. Ketika si musisi ini mengcover, artinya hak ekonomi itu kalau dia monetize. Memonetize, ada ekonomi atau ada biaya yang didapatkan dari cover itu. Oke, ada beberapa hal. Yang pertama gini, Day. Kalau misalnya orang memonetize, itu kan ada yang sistem otomatis nih. Sistem otomatis. Nah, dalam pandangan gua, ya udah silahkan aja lo cover lagu gua. Toh nanti emang udah diatur. Karena gua udah daftarkan komposisi, sound recording, dan ya pokoknya yang berhubungan dengan karya gua. Jadi ketika ada orang mengcover, itu secara otomatis akan beres gitu udah. Akan beres. Gue nggak ngambil 100% sih. Betul. Gue nggak ngambil 100%. Gue masih tetap kasih hak si yang punya konten kan. Karena buat gue video aset punya mereka, audio punya gue. Setuju. Nah, di mana letak keberatan lo tentang hal itu? Maksudnya kenapa sih kita mesti jadi ribet-ribet? Mereka harus izin satu-satu ke kita atau ke publisher kita, sementara musisi cover jumlahnya ribuan ya gitu. Apakah tidak memperibet hal itu, Day? Jadi sebenarnya gini, Ji. Kalau gue ngelihatnya gini ya. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu dikatakan bahwa hak cipta itu melekat kepada penciptanya. Betul. Ya, itu kita udah fix ya. Fix. Nah, ketika mau di cover lagunya, berarti kan ada amplifikasi lain nih. Ada pengumuman lain nih dari lagu itu kan. Nah, berarti sebenarnya kalau menurut gue, kenapa harus minta izin kepada publishing? Itu yang tadi udah gue bahas pertama. Jika ada apa-apa. Kalau ada apa-apa di depan, entah itu mungkin, ya kalau otomatis lagunya didaftarin sih, lo mau sampai jungkir balik juga nggak bakal lo bisa monetize lagunya. Karena emang udah diklaim gitu kan. Lo hanya bisa dapat dari video lo aja. Tapi harus diingat juga, tidak semua pencipta lagu tuh under publishing. Di bawah pengelolaan lembaga kolektivitas royalti. Oke, ini menarik. Ini menarik. Nah, jadi ada pencipta nih, misalkan katakanlah, let's say pencipta lagu daerah, pencipta lagu lama, betul, pencipta jadul yang nggak ngerti tentang atau publisher dan lain-lain, yang di pelosok-pelosok daerah sana yang tiba-tiba lagunya boom, dang gitu. Dia nggak punya satu lembaga yang mengurusi hak ciptanya dia. Saking boomingnya, akhirnya lagunya tuh kan merebak kemana-mana kan. Banyak tuh lagu-lagu lama yang kayak begitu tuh terjadi. Nah, ini yang sebenarnya yang kita mau amankan adalah intinya sebenarnya bukan perizinan, intinya adalah bagaimana hak ekonomi pencipta ini diterima oleh si penciptanya. Terkadang memang nggak bisa terpenuhi karena memang tidak didaftarkan juga. Gitu, kasusnya gini deh, kasusnya yang paling gampang yang meledak tuh bahkan sampai sekarang tuh udah 100 juta viewers lebih di YouTube. Itu karena Susayang. Ya kan si Andra tuh. Dia waktu itu ngerasa lagunya dicuri sama orang Malaysia. Betul. Hak ciptanya, wah dia juga udah marah-marah dan segala macam dan orang juga udah marah-marah. Ternyata kasusnya adalah dia tidak mendaftarkan, dia tidak punya publisher. Nah, maksud lo untuk yang seperti itu? Ya, itu pertama. Kenapa semua pencipta lagu itu ada yang masuk publishing, ada yang tidak. Jadi memang ketentuan untuk bisa mengcover atau tidak, ya memang tergantung si penciptanya. Yang kedua, kenapa harus minta izin? Karena di pasal 23 ya Undang-Undang Cipta 2014 itu dijelaskan artis cover pun punya hak untuk dilindungi. Karena kan mereka punya konten cover. Nah, kalau misalkan tidak diberikan izin, bagaimana si artis cover ini bisa dilindungi haknya? Jadi sebenarnya semua tuh harus sama-sama sinergi juga nih untuk dapetin hak sama-sama kan. Ya, untuk contoh itu gini sih sebenarnya. Beberapa kasus terjadi. Gua mengcover lagu lo. Tiba-tiba ada yang mengambil audionya dimasukin ke Spotify. Itu gua terjadi ke Langit Musik gitu. Gue bingung loh, kok karya gue
cover gue dimasukin ke situ itu bukan gue gitu. Ya, nah ini sebenarnya yang menurut gue pintu masuk pelanggaran dari karya cipta sebenarnya dari hal seperti ini. Entry-nya, yaitu cover yang gak berlisensi tadi. Jadi karena tidak berlisensi akhirnya dicuri sama audio atau curi sama agregator yang gak berlisensi dengan hukum Indonesia, naik tuh ke Spotify. Dengan atas nama, bukan atas nama agregatornya, tapi atas nama artis covernya. Iya, betul. Nah, jadi kan kasihan artis covernya juga. Gue pernah menemukan beberapa lagu gue dari Jogja, dari mana, naik sebagai single. Padahal dia gak daftarin. Dia gak daftarin, tapi ada orang yang ngambil dari YouTube si musisi cover ini terus didaftarin atas nama si musisi ini. Iya, betul. Ya itu juga pernah gue bahas di YouTube dan itu berbahaya. Berbahaya banget. Nah makanya gue sih prinsipnya adalah sebenarnya bukan meribetkan teman-teman konten sebenarnya. Bukan. Tapi kalian harus paham bahwa yang menentukan lagu bisa di cover atau tidak itu bukan sistem otomatis YouTube. Karena mereka bukan publishing. Oke. Gitu. Jadi yang menentukan itu memang harus publishingnya sama pencipta lagunya. Nah, pertanyaan berikut, Kak, di mana sih bisa cari tahu publishing itu di mana? Itu yang sering paling gue dapetin tuh. Gimana gue harus ngubungin lu? Gue nanti nggak dibalas lagi DM gue. Lagu Badai banyak yang hits, lagunya Anji banyak yang hits gitu misalnya. Gue DM gak dibalas, emang gue juga banyak banget sih bro yang banyak DM banget gue. Kan yang kayak gitu kan. Dan gue juga gak mungkin gue boleh. Nah ini sebenarnya tugas dari Apmindo, Asosiasi Penerbit Musik Indonesia. Oke, Apmindo ya? Iya Apmindo. Gue udah pernah ngobrol sama beberapa petinggi Apmindo. Bahwa Apmindo ini harus mensosialisasikan diri sering-sering kepada users. Bahwa lu kalau mau cover lagu Anji, mau cover lagu Badai, ke gua. Selama publishingnya itu masuk ke dalam asosiasi ini, lu bisa minta kita urusin kok, gitu. Bisa minta kita urusin, bisa kita jembatani antara si cover artis dengan publishingnya. Nah, Apmindo ini kan menurut gua waktu itu gua ada sharing, mereka nggak pernah muncul di dalam sebuah sosial media yang memang mengedukasikan ini. Sehingga harusnya di zaman sekarang ya buka informasi aja. Ya gue lihat juga kan kayak Wami ada, Prisindo ada gitu. Ya yang lain-lain juga ada. Nah kemarin gue udah kasih tahu sama beberapa artis cover, ayo hubungi ini. Lu tinggal search by katalog, song segala macam, lu lihat di situ lagu apa yang lu mau cover, disitulah publishingnya. Ribet Kak. Gitu. Nah ini permasalahannya. Gue selalu bilang sama teman-teman, kalau nggak mau ribet. Ini prinsip gue nih gue gak tahu prinsip teman-teman. Kalau gak mau ribet, belajarlah berkarya gitu. Karya sendiri? Ya gak bisa Kak. Ya semua orang juga kalau mau berkarya dari awalnya memang gak bisa. Gak punya bakat. Ya kalau gak punya bakat, ya belajar sama teman-teman yang memang bisa bikin lagu duluan gitu. Atau ya gak usah. Atau gak usah. Ya udah maksudnya kalau mau cover lagu orang sabar. Ikutin proseduralnya supaya sama-sama aman gitu. Jadi kalau misalnya si musisi cover ini tidak memonetize, lu masalah nggak? Nggak, gue nggak masalah. Jadi misalnya gini, aduh gue suka banget nih lagu Melamarmu. Ya. Itu juga sekarang juga di streamingnya udah 10 jutaan. Iya 10 jutaan. Dahsyat ya itu ya? Dahsyat. Gue mau nge-cover lagu itu karena gue suka banget. Oke. Gue nggak butuh monetize-nya. Ya banyak nih yang kayak karena gini. Memang gue suka aja gitu. Iya. Ya udah gue cover deh. Itu masalah nggak? Itu sebenarnya awalnya. Jadi kembali lagi kepada prinsip gini Ji. Andai kata gua nih punya YouTube yang subscribernya baru 10 orang nih. Iya. Ya baru 10 orang. Iya. Jadi gua suka banget lagu lo nih. Yang ini kita temen nih ya. Gue boleh dong cover lagu menunggu kamu ya kan. Ya udah boleh deh cover aja. Dengan notabene subscriber gue baru 10 nih. Iya. Lo izinin. Iya. Tanpa melewati publishing. Iya. Gitu kan. Tiba-tiba seminggu kemudian subscriber gue naik. Jadi 500.000 subscriber. Ya gara-gara lagu itu ya. Gara-gara lagu itu mesti engagementnya gede banget dan jam tayangnya gila-gilaan. Sekarang pertanyaan gue. In my humble opinion. Gue mau nanya sama seorang Anji. Apakah Anji enak ngomong sama gue? Deh itu YouTube kok bisa jadi begitu gitu. Ini gimana nih urusannya gitu kan. Iya. Gini. Kalau gue pribadi ya. Kalau gue pribadi nih. Kalau gue kan sejak 2008 tuh memang udah jadi creator ya. Yeah. Maksudnya content creator udah mulai fiksi mini. Yeah. Kalau gue ya, maksudnya kalau gue sih nggak apa-apa deh. Oh lo nggak apa-apa. Kalau gue nggak apa-apa karena buat gue ya udah lo pakai itu untuk basic lo, jalan lo untuk lebih dikenal. Lo memanfaatkan lagu gue
atau guanya sendiri misalnya dia menyebut gua di dalam kontennya untuk mendapatkan apa ya, clickbait, terus saya dapetin keywordnya, manfaatin itu. Kalau buat gua sih nggak apa-apa, gitu. Jadi mungkin kita agak berbeda nih di sini. Gak apa-apa sih kalau misalkan lo gak apa-apa, gak ada masalah. Karena kan itu kembali lagi kepada pencipta lagunya kan. Iya. Tapi yang menjadi benang merah yang sama adalah karya cipta itu memang seyogianya harus sepengetahuan penciptanya dalam bentuk apapun. Karena menurut gua kalau karya cipta itu dieksploitasi, itu juga harus ada manfaat ekonomi kepada si penciptanya. Ya. Kalau itu gue setuju banget. Bagaimana caranya kalau misalkan entry-nya sendiri udah nggak aman, lalu ke tengah, ke belakang, sampai kemana-mananya, itu yang akan menjadi pertanyaan bagaimana kita mengamankan itu. Analoginya misalnya gini, lu nggak mau kena penyakit misalnya gitu ya. Lu udah dikasih tahu, lu nggak boleh, jangan, kalau lu nggak mau kena penyakit ini, lu harus minum vitamin, harus gini-gini segala macam. Dan lu menganggap bahwa, oh ya udahlah gampang lah, imun gua oke kok, gua nggak perlu minum vitamin dan segala macamnya. Ketika lu udah kena, berarti kan pencegahannya terlambat tuh. Nah, gue menganalogikan ini sebenarnya dengan perlindungan karya cipta juga. Karena banyak sekali pencipta lagu, bahkan bukan di generasi kita nih. Di generasi yang dulu-dulu nih, itu benar-benar mereka hidupnya gak seindah lagu-lagunya. Banyak banget. Banyak banget. Itu gue sering bicarain juga. Gitu. Ya, yang paling mudah misalnya pencipta lagunya Bento. Pencipta lagu Bento, gue itu menyontohkannya. Bahkan gue ngobrol sama anaknya. Om Nanil. Kan Bento itu diciptakan Om Nanil dan juga Bang Iwan. Gitu. Nah, Om Nanilnya karena dia bukan performer, betul, ambruk. Gitu. Bukan ambruk sih, maksudnya ya tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Karena bayangin aja lagu Bento itu dalam satu hari pasti selalu dibawain di seluruh Indonesia. Pasti ada. Nah, ini yang kalau lo bahas ini sebenarnya berkaitan juga kepada pemungutan performing rights-nya dia kan. Ya itu juga sebenarnya yang menjadi pertanyaan besar kita sebagai pencipta. Apakah controlling sistemnya udah benar? Ya, ini yang sedang kita perjuangkan ya. Ya, ini yang kita lagi Ini adalah hal lain yang sedang kami perjuangkan. Maksudnya ada Badai, ada Anji, ada Mas Ahmad Dhani, ada Baby Romeo, ada Govinda juga. Ada Govinda gitu. Kita lagi mau memperjuangkan tentang ini walaupun ribet banget dan mungkin sulit. Dan buat orang-orang udahlah, lo ngapain sih ngomongin kayak gituan? Gak akan beres-beres. Tapi ya kita berusaha untuk memperjuangkan ya. Betul. Jadi sebenarnya intinya kalau buat teman-teman konten kreator gitu ya, sebenarnya pembahasan gua sama Anji ini sebenarnya bukan berarti gosip-gosip yang beredar, isu-isu yang beredar ini adalah mereduksi kreativitas. Sebenarnya enggak. Ya orang-orang banyak bilang, diganjel nih kreativitasnya. Diganjel segala macam. Sebenarnya enggak. Itu sama sekali bukan itu tujuannya. Asal kalian nih sebenarnya tidak melakukan yang tadi kita ngomongin, yaitu penggandaan, pencurian lagu, lalu dibikin produksi tanpa izin. Karena memang sesuai dengan pasal 113 di UHC, itu dikatakan ada yang penjara 1 tahun, ada yang penjara 2 tahun sampai 4 tahun. Dari denda 500 juta sampai di 1 miliar. Itu ada. Tapi dengan catatan kalau lo melakukan pelanggaran. Dan semestinya penyelesaiannya pun tidak langsung pidana. Itu bisa dilakukan secara mediasi. Jadi bisa dialihkan ke perdata dulu. Baru kalau memang udah gak bisa ya berarti bisa langsung pidana. Pertanyaan lainnya gini. Bang Badai, gue kan belum tentu cover gue bagus. Belum tentu cover gue banyak viewsnya. Apakah gue tetap harus minta izin? Ada musisi-musisi cover yang memang besar dan memang ya kayak Felix, kayak Tami, Cynthia Gabriela juga yang akhirnya gue produserin dan mencoba gue angkat untuk udah lo nggak usah jadi musisi cover, lo jadi musisi yang memang merilis karya original aja gitu. Nah kan banyak nih orang-orang yang benar-benar nggak tahu nih Dai, yang akhirnya kena berita-berita ini terus mereka marah dan lain-lain gitu. Maksudnya apakah tidak ada pembedaan itu pada orang-orang yang memang musisi cover baru atau yang memang belum punya subscriber gitu? Sebenarnya ini adalah tugas dari teman-teman yang benar-benar mengurusi license ini ya. Seperti kayak Apindo, lalu publishing yang membawahi pencipta-pencipta lagu. Karena mereka harus memberikan sistem yang paling mudah bagaimana caranya supaya artis cover ini nggak menemukan kesulitan untuk menghubungi atau mendapatkan license. Karena selama ini kan masing-masing publishing beda-beda Ci. Ada publishing yang bilang bahwa oke lu minta izin ke gue, gak masalah, lu silakan cover. Ada publishing yang ada
biayanya. Ada biayanya, ya kan? Ya. Ada publishing yang ya udah maksudnya santai aja, nanti misalkan untuk sampai berapa viewers kita gratisin, baru nanti dihitungnya kalau dari melebihi 1 juta misalnya, baru kena biaya dan segala macam. Jadi makanya itu yang gue kemarin standarnya belum ada ya? Iya, yang kemarin gue ngomong sama teman-teman cipta lagu, mungkin nggak sih semua publishing ini duduk barengan, kita ngomongin nih, mau gimana kurasinya, mau gimana nih aturan mainnya supaya semua stakeholder diuntungkan. Artinya pencipta lagu juga kalau punya lagu, kalau nggak ada yang cover pun kan nggak ada eksploitasinya kan, nggak ada exposure-nya gitu loh. Memang gue tidak setuju kalau misalnya orang bilang pencipta lagu tuh harus terima kasih karena tanpa musisi cover lagunya tidak meledak. Gue nggak setuju. Tapi gue juga setuju bahwa dengan banyaknya musisi cover, karya kita jadi lebih banyak tereksploitasi. Betul, itu promotion tools-nya kan. Nah makanya ini yang kita bahas adalah sebenarnya kalau lo bilang perlu nggak sih orang-orang ini minta izin, sebenarnya itu yang harus dimudahkan sistemnya. Sistemnya harus mudah supaya mereka mungkin ya secara digital mungkin, secara online. Harusnya online. Iya kan, di tinggal masukin lagu, tinggal klik misalkan izin atau segala macam, izinnya udah keluar dan mereka bisa langsung cover. Atau misalkan kalaupun YouTube belum bisa seperti itu, kan ada platform lain. Instagram misalkan. Instagram, IGTV. Yang tidak dimonetize ya. Walaupun kemungkinan dicurinya masih bisa loh. Bisa banget. Ya platform manapun tetap bisa dicuri. Tapi yang menjadi pertanyaan besar gua, kenapa semua artis cover maunya di YouTube? Karena memang ada duitnya. Ada duitnya kan. Tapi istilahnya kalau ada manfaat ekonomi kan kita diatur sama undang-undang. Ya gua sih mengerti sudut pandang lo ya. Walaupun kalau gue pribadi sih ya udah silahkan lo cover di YouTube, lo monetize juga nggak apa-apa, tapi lo memang harus mengakui karena gini, gue itu karya gue udah dilindungi nih. Tapi pesan buat teman-teman musisi cover, banyak lagu-lagu itu yang nggak ada publishernya, nggak ada pendaftarannya, nggak ada pendaftaran, itu yang berbahaya. Makanya gue mengerti sudut pandang lo. Nah, tapi artinya buat lo, kalau misalnya mereka mengcover di Instagram, IGTV, di TikTok itu nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Nah, kalau gue bicara masalah... Karena tidak ada hak ekonominya. Iya, nggak ada. Kecuali mereka gini, Dai. Ini sering nih, ini sering terjadi. Gue juga tidak suka sih. Pokoknya mengcover lagu, misalnya, lihat aku sayang, yang sudah berjuang menunggumu datang. Langsung, jangan lupa untuk pakai gini. Ngerti kan? Ada sesuatu di gelasnya ya. Jadi covernya itu cuma sedikit untuk menarik perhatian orang. Habis itu ternyata isinya tuh endorsement. Itu gue juga nggak setuju. Ya ini yang dinamakan pemanfaatan secara komersial. Ya itu harusnya si empunya lagu lo harus kasih dong. Iya. Itu sebenarnya gini. Kalau diomongin gini nanti ini di luaran sana nih ada aja yang ngomong ya lah butuh duit amat sih sampai segitunya. Ada loh yang ngomong gitu bro. Banyak. Ada. Gue juga banyak. Nah sebenarnya gue tuh menanggapi itu sebenarnya bukan itu masalahnya. Selama lo ada pemanfaatan komersial, simpelnya adalah lo enak, pencipta lagunya harus enak gitu. Karena memang lo memakai karya cipta orang, bukan sesuatu yang tidak bertuan gitu. Gue setuju itu. Kalau untuk itu no doubt ya, maksudnya kita nggak ada perbedaan. Ada perbedaan, betul. Ya artinya pokoknya kalau gue punya solusi mungkin gini Dai. So far ya saat ini dari tiap pencipta lagu juga punya tim. Punya tim yang memonitoring di YouTube lah ya. Kita ngomongnya YouTube lah ya. Memonitoring di YouTube. Ini yang cover lagu kita nih kan bisa kita search pakai keyword. Oh ini banyak nih. Nah ini nih. Coba kita lihat. Kalau yang dikit-dikit ya udahlah biarin. Gitu. Kalau gua pun begitu karena gue melakukan cara itu sih. Oke. Tapi intinya walaupun kita berbeda nih dalam hal ini dah ya. Tapi bukan berarti Anji dan Badai itu bertentangan ya. Enggak. Kita semua pemikiran sebenarnya sama kok. Hanya angle-nya aja berbeda. Ya, kalau gue angle-nya creator nih. Ya, angle creator. Nah, musisi itu dan creator. Nah, itu yang selalu gue pernah ngomong sama Anji juga bahwa sebenarnya waktu itu gue pengen ngomong sama lo, Ji, coba lo ngomong dari side yang satunya, yaitu sudut pencipta lagu, gitu kan? Karena kalau bicara hanya dari content creator, ya memang capture-nya content creator kan begitu kan? Tapi kalau capture-nya composer, dia pastinya pengen karya ciptanya atau masterpiece-nya silakan diexposure, silakan dieksploitasi, silakan. Tapi dia harus aman juga dari hak ekonomi yang dia harus terima. Pengalamannya adalah banyak sekali pencipta lagu yang
Kemarin tuh gue baru abis dialog juga dengan Mas Kadri, dengan semua musisi-musisi juga lewat Zoom ya. Itu gue nggak perlu sebut namanya, tapi ini pencipta lagu hits gila nih lagu-lagunya. Dan covernya bisa puluhan juta viewers. Bahkan sampai ada yang hampir mungkin 50 sampai 60 juta. Dan dia nggak dapet apa-apa gitu. Dari why? Ya itu yang gue tanyain maksudnya sama pihak yang dari YouTube juga. Dia nggak daftarin. Sebenarnya didaftarkan. Komposisinya. Sebenarnya didaftarkan, tapi intinya dia nggak bisa dapet performing rights-nya itu secara pembagiannya. Kok aneh? Nah itu yang gue pertanyakan. Kalau memang sekelas orang ini, dia punya lagu hits banget, ternyata dia tidak bisa dapetin hak ekonominya, berarti ada apa nih gitu. Ada apa dengan pengurusan license-nya dia dari lagu-lagunya dia. Sementara YouTube tadi udah gue bilang bahwa YouTube kan toko besar yang tinggal dimasukin dan akhirnya membagi itu. Nah berarti kan ini duitnya di langit nih. Ini kan nggak bisa diambil duitnya. Nah, aneh. Nah itu yang menjadi pembahasan gue. Gue sampai nggak, karena dia nggak pakai publisher kali. Karena dia tidak mendaftarkan kali deh. Nggak mungkin dong. Pastinya ada pendaftarannya. Gue yakin banget. Karena ini musisi besar. Ini musisi besar. Atau dia tidak tergabung dalam LMK? Nah itu gue nggak paham. Gue sepertinya tahu deh. Gue sepertinya tahu. Soalnya sempat teleponan juga sama gue. Oh gitu sempat. Iya. Karena dia masih mempertanyakan sistem lembaga manajemen kolektif. Iya. Jadi duitnya dia masih tersimpan karena dia tidak mau mendaftarkan diri. Menurut dia itu harusnya nggak segitu gitu. Iya banyak juga sih pencipta lagu yang ini sebenarnya kalau pertanyaan tentang LMK juga sebenarnya udah gue tanyain sih. Tapi nanti ini kita bahas yang lain lah. LMK ini udah lebih mendalam lagi ya. Ini udah tentang musisi, pencipta lagu bener-bener di industri inilah lebih berat lagi lah nanti orang pusing nontonnya. Betul. Yang penting pokoknya pada dasarnya gue setuju sama lo soal pencipta lagu harus dilindungi, harus mendapatkan hak ekonominya. Iya. Perbedaan antara Anji dan Badai cuma di masalah tentang izin. Kalau gue udah merasa, ya udah kalau lo monetize, gue akan dapatkan. Tapi sudut pandangnya Badai adalah ketika lo mengcover dan memonetize itu, lo harus izin. Ya. Karena apa? Itu juga untuk mengedukasi bahwa banyak pencipta-pencipta lagu yang tidak terdaftar. Membiasakan diri itu ya. Membiasakan diri sama respect to others aja. Maksud gue banyak teman-teman yang udah biasa mengcover, tapi ya mohon maaf gue harus katakan bahwa respectnya nggak ada sama pencipta lagunya. Gue harus akui itu banyak sih. Iya. Bahkan nih. Bahkan musisi. Oh iya bahkan musisi. Bahkan musisi yang udah jadi. Ya. Itu sama pencipta lagunya aja kadang-kadang nggak pernah ketemu. Itu. Bener nggak? Ketemu di satu acara pun nggak negur gitu kan. Atau cuma iya gini-gini. Padahal gara-gara lagunya dia meledak, dia kemana-mana. Iya. Dipanggil dan dapat duit miliaran. Iya, harusnya memang kita harus tahu bahwa ekosistem musik ini segini-segini aja ruangannya gitu. Jadi ya ketika kita tidak bisa menjaga ekosistem itu sehat, ya kita kan ketemunya di situ-situ aja gitu. Nah, itu sebenarnya sih yang gue mau edukasikan ke teman-teman users. Intinya sebenarnya kalian bebas berkreativitas selama tidak melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar hukum gitu. Oke. Itu sudut pandangnya Badai dan juga ada sudut pandangnya Anji di sini. Kita tuh sedikit berbeda, tapi itu bukan masalah. Karena jadi teman-teman kalau misalnya karena gini, lagu itu melekat kepada penciptanya dan dia punya hak penuh atas lagu itu. Kalau dia nggak mau di cover, misalnya nggak mau dijadiin koplo, ya haknya. Ya, nggak mau diparodiin, itu haknya. Karena ada beberapa pencipta lagu juga yang kemarin ini kan menuliskan silakan cover. Ya, termasuk gue. Termasuk lo kan. Termasuk gue. Gitu. Gak apa-apa, gue sih menilai kalau ada orang yang ngetekin gue, Mas Anji aja ngomong begitu, kenapa Bang Badai nggak ngomong gitu? Gue bilang gue menghargai pendapat Anji. Karena Anji juga komposer, dia punya point of view yang mungkin berbeda dari gue. Tapi kan intinya masing-masing pencipta itu memang wajib menentukan bisa atau tidak bisa gitu. Itu memang karakteristik dari masing-masing pencipta. Tapi bukan berarti kreativitas itu dimatikan. Iya. Gitu. Pokoknya kalau kamu mau mengcover lagunya Badai, izinnya kemana Day? Gua ke publishing gua di Graha Pustaka Musik Indonesia, GPMI. GPMI ya? Iya. Nah, pokoknya izin ke sana.
ketika lo izin, bahkan lo membayar nih, sudah mendapatkan hak, lo tuh bisa bawa ke Spotify, Langit Musik, lo bisa rilis menjadi karya lo sendiri gitu. Ini yang namanya benefitnya. Itu benefitnya. Yeah. Ketika lo punya, jadi ibarat gini deh, lo mau bawa mobil, lo punya SIM. Ya. Lo bisa bawa mobil lo kemana aja, sampai ke Semarang, sampai segala macam lo bisa bawa. Tapi ketika lo nggak punya SIM, ya lo ketemu polis di jalan, tilang pasti kan, gitu kan. Bisa juga sih dengan akal-akalan ya, itu masing-masing. Tapi kalau gue benefitnya, lu bisa masukin itu di YouTube, Spotify, Joox dan lain tanpa rasa takut apapun. Sebenarnya itu sih intinya kan. Iya. Ya, gua ngerti lah. Ada lagi nih Ji, kemarin tuh ada orang yang komen gini, "Mas, ada satu artis, dia cover lagu gue. Di-tag-in lah sama followersnya ke gue." Artis. Musisi juga bukan? Ya mantan penyanyi lah, tapi sekarang masih nyanyi. Oh, oke. Jadi bukan di dunia musik yang sebenarnya. Oke. Nah, terus gue bilang, "Oh ya, makasih. Harusnya sih pencipta lagunya juga nulisin nama saya di deskripsinya." Gitu. Terus gue tag dia, gue bilang, "Makasih Mas covernya, tapi ditunggu ya infonya." Gue gituin, gitu kan. Okay. Nah akhirnya ada followernya dia ngomong, "Tapi kan kalau nge-tag-in kan atau lewat publishing kan harus bayar Mas, gini-gini segala macam." Gue bilang, "Publishing saya nggak pernah mungut bayaran." Nah ini jujur ya, gue bilang sama teman-teman user, publishing gue tuh bukan publishing yang memungut bayaran. Oh jadi publishing lo adalah yang penting lo izin ke gua. Jadi gue tahu ketika karya lo tiba-tiba dicolong sama orang dan diupload ke platform lain. Kami tahu gitu. Iya betul. Jadi sama sekali gue juga sebagai pencipta lagu gue nggak. Jadi mintain aja. Karena ada yang begitu juga ada. Oh iya banyak. Ada. Dan gue bukan jadi publisher lo nggak gitu? Enggak. Silakan hubungi aja. Jadi sebenarnya yang beredar di sana tuh. Ini balik ke cerita tadi. Orang itu ngomong bahwa publishing gue minta sekian biaya. Gak ada. Gue bilang, oke, kalau gitu tolong DM saya. Ibu ketemu sama siapa, di publishing mana, nanti saya cek. Sampai detik ini gak di DM sama dia. Oke, artinya memang... Iya, informasinya tidak benar. Oh, gue ngerti. Sebenarnya tujuan lo adalah menertibkan ini aja. Supaya membiasakan orang ya. Membiasakan orang menghargai. Kan gak selamanya kita harus mengukur dengan uang kan. Cuma tahu gak kenapa kesannya jadi gak nyenengin buat orang-orang? Apa tuh? Gaya lo. Ya, iya benar-benar. Lo tuh tau gak? Lo tuh kayak begini ya. Saya tunggu ya. Saya tunggu kamu meminta izin ke itunya. Iya. Gue memang orangnya gak bisa pura-pura, Ji. Gue orangnya tuh gue terlalu fair kali ya. Makanya waktu di band ada yang gak betah sama gue. Karena gue fair gitu. Gue fair orangnya. Itu gitu. dari masalahnya lo tuh. Iya. Setelah ngobrol gue juga jadi ngerti. Oh maksud lo gitu. Plus lo gak memungut bayaran. Kagak. Kecuali mungkin ketika memang dia mau diupload ke platform lain ya. Itu adalah sedikit lah. Semua juga begitu. Keles ya kan. Tapi lo ngakuin gak? Ya, gitu. Saya tunggu izinnya ya. Gue tahu. Kamu tolong. Karena ini gue bilang. Apaan sih badai ini? Iya. Karena banyak banget yang mengira. Karena kan ya muka gue kan yang begini ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang ketemu gue cewek gitu pasti masukin kalung udah pasti. Wah jambret nih. Ada. Padahal kagak. Gue tuh sebenarnya nggak gitu. Iya. Ya kalau lo masukin ke platform digital yang tipenya ada manfaat ekonomi ya pasti semua pencipta lagu kan. Semua. Itu harus diatur dulu dong. Semua pencipta lagu pasti begitu. Ya. Cuma maksud lo adalah melindungi itu ya? Iya, melindungi aja sama mengedukasi aja bahwa hargai pencipta lagu. Kita harus hargai pencipta lagu. Saya selalu berkata di video-video saya sejak beberapa tahun lalu bahwa pencipta lagu ini penghargaannya kurang. Mulai dari masyarakat, banyak masyarakat yang nggak tahu nih pencipta lagunya Anji yang dia tuh bukan Anji loh. Ya, itu. Freddy loh. Iya. Gitu kan? Betul. Tapi karena orang tidak terbiasa untuk menghargai atau cari tahu siapa penciptanya. Akhirnya ya terjadi seperti itu. Bahkan juga musisi-musisinya sendiri banyak yang tidak menghargai si pencipta lagu. Itulah yang memang tujuan kita ya, Daya. Tujuan kita begitu. Semoga baik musisi maupun pencipta lagu maupun penikmat karya lagu di Indonesia itu makin bisa menghargai posisi pencipta lagunya. Komposer. Betul. Itu yang paling penting karena memang
hak moral itu kan wajib lah. Ya, hak moral dan hak ekonomi udah pasti itu ya. Iya, itu udah pasti. Nanti kita akan ngomongin lagi, kayaknya seru kalau ngobrol sama Badai lagi, nanti kita hal yang lebih dalam lagi. Nah, sekarang terakhir deh. Ya. Gue pengen dong lo praktekin ketika lo waktu itu marah-marah ke Indira Kalista, Dai. Saya tunggu ya. Kalau tidak, publishing saya akan bertindak. Dengan muka gini botak.